Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Denting waktu berjalan mengaluni upacara kala itu. Sorakan kemerdekaan menggelarakan segala penjuru, bagaikan menghentikan waktu perpecahan bangsa. Dan saat itulah perjuangan nasionalis dimulai. Lapor komandan, mereka sudah mendarat. Pasukan Jepang sudah memasuki pantai timur Tarakan. Pertahanan kita di Kalimantan Utara hampir runtuh. Dan sekarang mereka sudah mulai bergerak ke arah Sulawesi. Bukan ladang minyak di Tarakan segera. Kita harus mempertahankan Jawa apapun yang akan terjadi. Jangan sampai aset berharga itu jatuh ke tangan mereka. Kau, bagaimana dengan hubungan ke Batavia? Terputus komandan. Sambungan komunikasi kita telah diblokade. Musuh terlalu banyak dan terlalu cepat. Mereka menggunakan strategi yang tidak pernah kita perkirakan. Evakuasi. Kita perlu mengumpulkan pasukan yang tersisa untuk melindungi Jawa. Jika Jawa jatuh, semua Hindia Belanda akan berakhir. Jangan. Siap, komandan! Januari 1942, Tarakan jatuh ke tangan Jepang dalam waktu singkat. Jepang menguasai Kalimantan, Sulawesi, dan terus menuju Jawa. Hingga akhirnya pada Maret 1942, di Kalijati, Subang, perundingan penentuan nasib Hindia Belanda berlangsung. Saya, Letnan Jenderal Imamura dari Kaisaran Jepang, menuntut kamu dan seluruh pasukan Hindia Belanda agar menyerah tanpa syarat. Tidak ada negosiasi dalam hal ini. Saya, Jenderal Ten Porten, sebagai Panglima Perang Hindia Belanda, tidak akan melanjutkan perang lagi. Kami menjamin ketertiban Asia untuk Asia, bukan seperti kalian. Kami ini pembebas, bukan penjajah seperti kalian. Beritakan pada seluruhnya bahwa era kolonialisme telah selesai di sini. Dengan ini, saya akan menyerahkan semua kekuasaan Hindia Belanda kepada Kekaisaran Jepang. Dan dimulailah pendudukan Jepang. Sebuah era baru dengan propaganda saudara tua segera dimulai. Indonesia dan Jepang adalah saudara serumpun. Bersama kita wujudkan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia. Bangsa kalian akan kami bantu untuk bebas dari cengkraman imperialis barat. Teno, Heika, Banzai! Mereka berjanji kita akan merdeka. Aku dengar mereka akan membentuk badan-badan yang akan mempersiapkan kemerdekaan negara kita. Tapi apakah benar atau hanya mengganti tuannya saja? Aku lihat perlakuan mereka ke penduduk sebelah. Apakah itu yang dinamakan seorang saudara? Pamanku dulu dibawa untuk menjadi robusa, tapi setelah itu pamanku dapat kembali lagi. Hei, apa yang kalian bicarakan? Berkumpul lebih dari 2 orang itu dilarang. Atau kalian disebut pemberontak. Bubar, bubar, bubar!
janji kemerdekaan dan kemakmuran dari saudara tua, Jepang semakin hari semakin terbukti kosong. Realita berbicara lain. Aku sudah tidak kuat lagi. Sudah 3 hari kita bekerja tanpa henti. Mereka bilang kita itu adalah saudara. Tapi kok mereka kalau kita seperti budak? Saudaraku menulis bahwa anak-anak kampung mulai banyak yang bengkak kakinya. Tidak ada lagi makanan yang tersisa setelah sumbangan wajib untuk tentara Jepang. Bertahanlah kawan, jika kita mati siapa yang akan melihat Indonesia merdeka? Aku dengar di desa-desa sebelah mereka harus menyerahkan hasil panennya kepada mereka. Hai, apa yang kalian lakukan di sini? Kenapa kalian beristirahat? Bukannya kalian tahu bahwa rel kereta ini harus selesai seminggu ini? Kalau kalian belum selesai melakukan ini, kalian tidak boleh istirahat. Kerjakan langsung. Baik. Enak saja. Di balik propaganda saudara tua, rakyat Indonesia merasakan eksploitasi yang bahkan lebih kejam dari masa kolonial Belanda. Rakyat sudah tidak tahan lagi. Kita selalu mendengar tentang berita penangkapan dan penyiksaan oleh kompeni. Di beberapa daerah, mereka sudah mulai menyembunyikan padi mereka dan melakukan perlawanan secara diam-diam. Itulah sebabnya kita harus tenang dan bersikap cerdas. Jepang masih membutuhkan kita untuk mengendalikan rakyat. Tanpa kita, Jepang akan kesulitan dalam pendudukan ini. Peran pemimpin Indonesia memainkan politik dua muka. Di permukaan, mereka bekerja sama dengan Jepang. Namun, diam-diam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Taktik saudara tua, Jepang tanpa sengaja mempersatukan berbagai elemen penggerak nasionalis Indonesia. Hiroshima hancur pada bom atom Amerika. 6 Agustus, satu kota lenyap dalam sekejap. Posisi kita semakin terdesak. Kapal-kapal sekutu sudah mengepung perairan kita. Seluruh pasukan di Asia sudah terisolasi. Jika Jepang menyerah sekarang, Lalu bagaimana dengan janji kemerdekaan untuk Indonesia? Propaganda saudara tua kita akan terbukti palsu. Kita akan kehilangan muka di depan mereka. Orang-orang Indonesia sudah terlalu sering mendengar janji palsu. Dari Belanda, kemudian dari kita. Jika kita ingkar janji lagi, kita tidak bisa menunggu lagi. Jepang sudah kalah, namun mereka belum memakainya secara resmi. Jika tidak sekarang, kita akan terlambat dan kekuasaan kita untuk memerdekakan Indonesia akan diambil kembali oleh Belanda. Itu benar, Bu. Para pemuda sudah tidak sabar. Demonstrasi besar-besaran sudah terjadi di beberapa kota. Rakyat yang menderita akibat kependudukan Jepang, saudara tua, sudah mulai menuntut kemerdekaan. Ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Aku tahu kecemasan kalian, tapi ini adalah proklamasi. Tidak boleh gegabah dalam mengambilnya. Ini keputusan untuk jangka panjang. Ini adalah menentukan masa depan bangsa kita 1000 tahun ke depannya. Proklamasi tetap akan dilaksanakan, tapi di pusat kemerdekaan Jakarta. kita harus mempertimbangkannya lagi. Tentara Jepang memiliki pernyataan yang lengkap. Jangan sampai di sini ada pertumpahan. Tapi Bung, kenapa selalu saja ada alasan untuk menunda-nunda? Lihat saudara tua, Jepang, mereka tengah bersiap-siap untuk kabur. Dan kita di sini masih saja ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Hei, ini bukan menunda, tapi menunggu waktu yang tepat. Tapi bukan gitu cara membisa. Sudah, ikuti saja strategi kami. Proklamasi akan tetap dibacakan, tapi dengan mempertimbangkan rakyat kita. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk menekan mereka segera memproklamasikan kemerdekaan. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Maaf, Bung. Kalimatnya harus kuat dan jelas. Karena ini dokumen bersejarah yang akan kita gunakan untuk masa depan. Perhatikan kata per kalimatnya. Laksamana Maeda
telah memastikan keamanan kita. Ia adalah salah satu orang Jepang yang memahami betul perjuangan kita. Ironis sekali, di malam berakhirnya propaganda saudara tua ini, ada orang Jepang yang benar-benar bertindak sebagai saudara. Bung, aku yang akan mengetik naskah final ini. Momen bersejarah ketika klaim sebagai saudara tua telah usai, dan kita kembali lagi menjadi lembaran baru sebagai bangsa yang sederajat. Ini tuh. Baik, terima kasih. Dengan ini, kita akan membacakan proklamasi nanti pagi. Jangan lupa untuk mengundang seluruh elemen perjuangan, militer, pemuda, bahkan masyarakat menjadi korban saudara tua. Pada tanggal 17 Agustus 1945, di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, sekelompok kecil orang berkumpul untuk menyaksikan momen bersejarah. Bendera merah putih telah disiapkan. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diserahkan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Sementara itu di Kalijati, tempat yang sama di mana Belanda menyerah kepada Jepang 3 tahun sebelumnya, tentara Jepang bersiap untuk menyerahkan kekuasaan mereka kepada sekutu. Sesuai dengan instruksi Kaisar, kami akan menyerahkan seluruh wilayah pendudukan Jepang di Indonesia kepada pihak sekutu. Semua aset militer dan aset lainnya akan diserah terimakan kepada protokol yang disepakati. Mulai saat ini, pemerintahan Jepang resmi berakhir. Sekutu akan mengambil alih wilayah ini untuk sementara, hingga pemerintahan sipil kembali stabil. Ironis sekali, di tempat yang sama kita mengambil alih dari Belanda, sekarang kita menyerah. Semua propaganda saudara tua berakhir di sini. Yang tersisa hanya kebencian rakyat. Situasi telah berubah. Perang telah mentransformasi Asia. Tidak akan ada yang kembali seperti semula. 3,5 tahun penduduk Jepang dengan kedok saudara tua meninggalkan luka mendalam sekaligus pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Dari balik tirai propaganda persaudaraan, Jepang mengeksploitasi sumber daya Indonesia dan mengorbankan ribuan nyawa melalui sistem rumusan.